saya Desi Anwar, saya ditemani pakar Feng Shui, Julius Fang. Kita membedah ya apa-apa saja yang berpotensi untuk di show kuda api ini. Tadi kita sudah melihat yang mana yang beruntung, yang mana yang ciong, yang mana yang netral. Tapi sekarang saya mau lebih fokus lagi khususnya karir, cuan, dan lain sebagainya. Yang mana show-show yang paling berpotensi mendapatkan cuan tahun ini? Oke, untuk yang berdapat cuan tahun ini adalah show yang dari kelinci nomor 1. Kelinci, kuda, kambing, kerbau, dan anjing. Nah, kelima show ini, ya, kelinci, kuda, dan kerbau, ini show yang kena ciong juga, by the way. Presiden kita kan Prabowo. Ya, kelinci. Kelinci. Ini apa maknanya kalau? Oke, artinya pada saat dia terkena ciong, berarti akan ada masalah reputasi, ketidakpuasan dari masyarakat. Oke, kemudian akan ada tantangan yang berhubungan dengan urusan di luar, which is politik. Ya. Jadi saatnya untuk introspeksi dan harus berhati-hati saat melakukan statement. Ya, kalau perlu, kalau mau safe, meskipun kan kita tahu Pak Prabowo itu kalau berapi itu sangat bersemangat ya, seperti Pak Soekarno ya. Oke, jadi kalau perlu pada saat pidato ini harus ada skripnya kayak gitu. Nah, jadi show cuan ini kelinci, kuda, kambing, kerbau, dan Tapi anjing. kalau ininya, cuannya di sisi mananya kalau begitu? Oke, kalau cuan itu artinya gini, pada saat kita usaha ataupun melakukan investasi, maka energi uang akan mudah datang ke kita. Jadi justru uangnya bisa bertambah. Uang bertambah. Ya kalau presiden uang bertambah ya kalau nggak berbisnis ya apa yang bisa diharapkan, benar kan ya? Tapi kalau kita untuk masyarakat awam, ya kita ingin bahwa bisnis kita akan lebih maju di tahun ini. Bagaimana akurasi prediksi SEO ini? Karena SEO kan berdasarkan tahunan, ya kan ada lagi SEO di bulan, hari, dan jam. Tentu kalau 4 elemen SEO ini kita lihat dan ada mengandung ini, dan akan lebih hebat cuannya seperti itu. Ya, dan perlu kita perhatikan bahwa prediksi SEO ini akurasinya kalau kami riset sekitar 60%. Kalau mau lebih detail, tentu harus ada tempat, tanggal, dan jam lahirnya. Maka akurasi bisa di atas 80 dan 90%. Nah, apa yang harus dilakukan kalau SEO-nya cuan? Ya, pertama kita harus kerja dong ya, nggak mungkin duit jatuh dari langit, kemudian kita kaya raya begitu. Kemudian manfaatkan momentum ini untuk kalau memang peruntungannya lagi baik, contohnya peruntungan 10 tahunnya lagi baik, maka bisa membuka usaha ataupun berbisnis ya, melakukan investasi di sektor-sektor yang bagus ya, seperti itu. Ya, jadi ini kelinci, kuda, kambing, kerbau, anjing bisa mendapatkan rezeki. Nah, tapi bisa karirnya juga bisa lebih kinclong, dan juga dari segi hoki untuk ininya lah. Jadi meskipun kena ciong nih, betul, kelinci, kuda, dan kerbau ini kena ciong, artinya meskipun ciong tapi duitnya ada. Oke, nah dunia seperti itu. Artinya Pak, banyak tantangan, tapi sini juga terima duit kayak gitu. Jadi makanya nih kesehatan harus dijaga ya supaya tidak ini ada problem. Tidak ada menambah masalah gitu uang. Ya, dan untuk mau menambah pundi uangnya ini, karena kan pendapatan uangnya lagi bagus-bagusnya nih. Jadi kami menyarankan adalah kalau lagi duitnya lagi banyak, jangan lupa untuk sedekah. Oke, untuk membantu orang yang susah. Karena ini akan bisa menambah energi keberuntungan hoki uang lagi. Ini kalau misalnya karyawan ini waktunya untuk dipromosi juga ya. Kalau cuan ini akan lebih terasa kalau mereka di sales person. Di sales ya. Jadi atau marketing, mereka akan melihat atau mungkin kalau mereka karyawan tapi ada bonus, dan kita lihat bahwa bonus tahunan mereka akan lebih tinggi. Kita harapkan ini bonus kalau begitu. Oke. Kalau sekarang asmara, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga. Show apa yang paling beruntung dalam urusan asmara? Oke, kita akan melihat bahwa kelinci, macan, kambing, anjing, dan ayam. Ya, jadi kelinci punya daya tarik dalam hal yang berhubungan dengan asmara. Demikian juga macan. Jadi dua ini yang paling kuat. Ini artinya apa? Artinya kalau mereka fokus di asmara, kalau single ya, oke, dan ini akan ada kabar baik yang berhubungan dengan ketemu lawan jenis, ya. Tetapi kalau mereka sudah menikah, jeng-jeng, berarti kita harus mengantisipasi adanya skandal. Waduh. Oke, kadang orang ketiga. Orang ketiga, bisa aja orang keempat, nggak bisa orang ketiga. Orang kelima. Ya. Nah, jadi pada saat ini terjadi. Kenapa? Karena ini. Oke, jadi auranya menarik orang lain. Bukan hanya lawan jenis, kadang yang sesama jenis juga bisa tertarik. Jadi kalau digunakan untuk asmara, berarti kadang kita nggak sengaja untuk mencari, tapi mereka kesengsem sama kita. Jadi ini kan bisa memunculkan perasaan tidak enak atau perasaan yang kaku, kikuk gitu ya, seperti itu ya. Dan kalau ini, however, ini digunakan untuk berbisnis, artinya pada saat contohnya bisa jualan ya, artinya karena daya tariknya hebat, mereka kan wow.
Tapi jangan campur bisnis ya, sama pleasure. betul. Malah Mereka kan, atau mereka pembicara, salesman, motivator, ya, orang yang tampil di muka publik, itu akan sangat mudah memikat, karena energinya itu sangat memikat orang seperti itu. Baik, tapi Jadi kalau sudah menikah ini harus menjadi ya, catatan. kalau udah bicara parah, betul. Jangan Betul. menjadi sumber perceraian Ya. atau berantem. Dan juga tahun kuda api, kudanya adalah membawa energi peach blossom. Jadi tahun ini romantisme dan skandal, ya, skandal seksual, offense dan sebagainya akan sangat ramai tahun ini. Jadi ditambah apalagi Sio ini harus lebih aware. Oke, ini catatan yang paling penting ini. Terakhir, tadi kan kita sudah melihat ya, kesehatan. Tadi Julius menyebutkan ular, tapi selain ular apalagi yang memiliki show yang harus hati-hati terhadap kesehatannya? Oke, seperti kita tahu bahwa tadi saya utarakan bahwa ular dan naga, dua ini yang higher chances untuk bisa mengalami problem kesehatan. Ya, next berikutnya mulai menengah adalah kuda dan tikus, dan yang agak lebih ringan ayam dan macan. Jadi kesehatan dan juga keselamatan. Jadi pada saat kita membawa mobil, usahakan tidur cukup, ya. Hindari semua sio ini kami menyarankan pertama lakukan check up dulu, ataupun jaga gaya hidup sehat, dan kalau bisa jangan ada yang olahraga berbahaya karena ada potensi bisa terluka. Dan ada cara lain untuk bisa menguras energi yang istilahnya keluar darah ini, yaitu dengan donasi darah. Oke, karena setiap donasi darah yang kita lakukan bisa menolong minimal 2 sampai 3 orang. Di sini ada show macan, jadi saya harus Ya, lebih hati-hati ini. ya, terhadap khususnya beli pada saat asuransi kesehatan. asuransi kesehatan dan traveling. Karena bisa aja problem bisa terjadi pada saat, contohnya pada saat kita lagi diving, ya, ataupun lagi panjat gunung. Hobi orang beda-beda ya Mbak Desi, ya. Jadi demikian tentu kita harus lihat, kami akan menyarankan bahwa tahun ini ya kalau untuk show yang berikut ini disarankan untuk lebih main safe, khususnya berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Tapi ada show kuda juga, bukannya ini tahunnya kuda? Mereka justru Betul, harus... karena di tahunnya kuda mereka sangat termotivasi. Oke, kerja lebih keras. Ya. Dan akhirnya apa? Begadang. Kurang waktu Terlalu tidur. semangat. Terlalu semangat. Akhirnya melahirkan radang. Jadi radang ini, tahun ini yang perlu diperhatikan baik untuk kesehatan, ada 2 organ, 2 elemen, yaitu api kuat akan membahayakan elemen api itu sendiri. Api dalam tubuh manusia apa? Yaitu berhubungan darah, jantung, usus kecil, dan mata. Ini. Kemudian kedua, api kuat akan bakar logam. Logam akan lumer seperti itu. Dan logam berhubungan apa? Berhubungan dengan sistem pernapasan. Oke, kulit berhubungan dengan usus besar, tulang, dan gigi. Jadi demikian, kalau ini mau diantisipasi caranya gimana? Ingat, solusinya adalah di samping gaya hidup sehat, istirahat cukup, kemudian lebih minum air lebih banyak. Kalau nggak punya masalah ginjal, boleh minum air lebih banyak, ya, maksimum 3 liter. Kemudian juga sayur, ya, dan kalau sekali buah itu kami sangat sarankan. Kalau misalnya warna-warna atau aksesoris yang bisa dipakai untuk lebih istilahnya menetralkan energi ataupun semangat api panas ini yang bisa membakar apa saja. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang kesehatan, kesehatan, warna akan kurang. Tetapi kalau bicara tentang kelancaran berbisnis, maka warna, atau kelancaran berbisnis atau traveling, maka warna sangat dominan. Oke, jadi untuk mereka, kalau pas lagi sakit, ya, kami menyarankan pakai warna yang lebih netral, yaitu warna putih. Oke, jadi putih, ya? Warna putih. Makanya kita menjelaskan kenapa suster ada pakai putih, dokter pakai putih, kayak gitu, ya. Baik. Kenapa? Karena putih itu berhubungan dengan energi planet, berhubungan dengan energi bulan. Bulan itu adalah punya nature healing, caring, bisa rejuvenating seperti itu. Jadi banyak pakai putih. Putih, ya, putih ini akan bisa. Tapi kalau berbisnis tentu saja beda. Ya, nanti itu di tips sukses bagaimana untuk bisa cuan. Nah, ini tips untuk dapat, ya, mengantisipasi supaya lebih beruntung, supaya tidak ciong dan lain sebagainya, walaupun mungkin kita masuk dalam kategori netral atau ciong, apa? Oke, baik ya pemirsa. Untuk tahun ini tips suksesnya, ya, untuk lebih harmonis ataupun lebih lancar, ya, syukur-syukur Anda lebih sukses tahun ini. Ada berapa? Tapi yang paling simpel adalah tahun kuda api. Mereka yang banyak menggunakan warna elemen api itu sendiri, yaitu warna merah, pink, ungu, oranye, ya, akan lebih didukung energinya karena dia akan selaras dengan energinya. Kayak seperti kita mengikuti trennya seperti itu. Oke, ini pertama. Kemudian kedua, warna keberuntungan yang kedua, yang harmonis kedua adalah warna elemen tanah. Tanah itu seperti warna kuning, coklat muda, beige, atau krem seperti itu.
Jadi warna ini bisa kita gunakan, contohnya di pakaian, mau ciong atau tidak ciong akan bisa digunakan, bisa untuk kesuksesan. Kemudian pada saat traveling bisa menggunakan moda transportasinya, entah mobil, entah pesawat dan seperti itu ya, oke, atau motor seperti itu yang berwarna seperti itu. Oke, atau aksesorisnya, entah jilbab, entah tas dan sebagainya seperti itu ya. Ini untuk traveling. Ini yang pertama. Jadi kita bisa mengefektifkan warna. Oke, lebih mudah penggunaannya. Kedua, dari segi feng shui berhubungan tata letak ya, berhubungan dengan energi di satu ruangan ataupun satu rumah dan tempat usaha ya, seperti itu. Maka di tahun 2026 hindari atau lebih jarang pakai area utara dan area selatan. Oke, jadi selatan dan utara dari rumah kita, kalau tidak penting jangan sering lama nongkrong di area tersebut ya. Jadi kalau di dalam kamar tidur, posisikan ranjang kita jangan di utara dan selatan dari kamar tidur itu. Oke, kalau ini adalah kantor dan posisikan meja kerja ini jangan ada di utara atau selatan dari Jadi kita ruangan harus itu. timur atau barat gitu ya? Ya, kita bisa pilih timur, barat atau yang selain itu ya, barat laut, timur atau tenggara seperti itu. Nah, kemudian daerah yang saya maksudkan, kalau rumah kita hadap utara dan selatan, berarti harus dijaga ya, lebih terang, lebih rapi, jangan ada barang berantakan dan hindari renovasi. Oke, karena utara dan selatan di tahun 2026 kalau kita melakukan renovasi, dampaknya bisa sangat-sangat buruk. Oke, jadi kalau kita menghindari melakukan keburukan dan keharmonisan akan mudah kita dapatkan juga. Oke, apalagi tipsnya kira-kira? Yang ketiga, yang ketiga ya, kan ini dari fungsinya. Ketiga, it's all about timing. Timing tadi kita sudah ngomong bahwa bulan yang harmonis dan bulan tidak. Actually, kami memberikan kalender hari baik gratis di website kami ya, Promo Dikit, yaitu konsultasifengsi.com dan fengshui.co.id. Oke, sosial media kami membagikan ini since dari sejak pandemi bahkan, karena kami tergerak bahwa banyak orang susah saat itu, kami memberikan gratis tanpa cas setiap bulannya. Nah, kalender hari baik gratis ini ya bisa digunakan untuk apa aja, bisa digunakan untuk traveling, because kalau traveling ini kan tentu kalau kita lihat bahwa dan ini digunakan pada saat misalnya pesawat mau terbang, oke, ataupun pesawatnya landing berada di jam hari dan jam yang bagus. Kemudian mau naik moda transportasi misalnya kapal laut juga bisa menggunakan itu. Atau kita mau keluar kota bawa mobil sendiri seperti itu ya. Ini juga bisa menggunakan kalender ini. Meanwhile untuk businessman ini bisa kita gunakan untuk misalnya sign the deal, tekan kontrak, membeli aset, kemudian bisa membuka acara yang sosial, contohnya customer gathering ya, ataupun mungkin pesta dan macam-macam. Jadi demikian dengan disupport oleh feng shui-nya, disupport oleh warnanya, dan disupport oleh timingnya ya, moga-moga akan lebih hoki dan cuan tentunya di tahun 2026. Iya, terima kasih Julius. Ini semua kita juga harus menggunakan akal sehat ya. That's right. Istilahnya kalau kita mau traveling ya kita harus juga hati-hati, kita juga mempersiapkan diri dengan baik, atau membuka bisnis juga menghitung resikonya kan, dan mencari partner yang tepat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini tahun yang menarik, tahun yang akan sangat spesial, sangat panas juga. Jadi kita harus belajar untuk menahan diri, apalagi kalau kita masuk ke dalam shio yang istilahnya itu cong. Kita harus bisa mengatur tenaga kita, energi kita supaya tidak cepat sakit. Nah, saya closing dengan semangat boleh, tapi jangan berlebihan. Oke, pada saat kita sudah merasa kita ketinggalan, sebenarnya tidak. Kuda yang akan bisa menang terakhir adalah kuda yang melangkah dengan steady. Jadi it's not all about speed, bukan kecepatan, tetapi adalah kemantapan, steady untuk bisa mencapai. Karena hidup adalah maraton, bukan sprint. Oke, dan kita harus belajar untuk bisa conserve atau preserve kita punya energi. Karena pada saat api kuat membuat orang tuh terlalu exciting, anxiety, membuat orang merasa kayaknya FOMO nih kalau gua nggak ikut ini dan sebagainya. Dan itu terjadi, artinya apa? Kita sudah terlalu memaksakan diri, kita terlalu exhausting ourselves seperti itu. Jadi kita belajar untuk bisa conserve energi kita untuk kesehatan kita dan untuk mental yang lebih sehat. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa insight-nya. Dan sukses juga untuk Julius Fang tahun 2026. Sama-sama ya. Nah, ini show-nya apa Julius? Saya macan juga. Oh, macan sama dong, kita netral. Kita harus inilah istilahnya hati-hati untuk menjaga energi tapi melihat celah di mana kita bisa mendapatkan keberuntungan ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.